Aneh loh, sepa sepi bayar juga nggak pernah gitu loh. Cuman saya sebenarnya udah malas banget ya, sudah malas banget karena ini dia ngomong saya itu kan udah jauh-jauh hari. Pak Joko udah paham banget itu. Yang namanya channel viral kayak channel kakaknya Dervia udah dijual ke judi online. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya udah malas sih, udah capek ya sebenarnya. Tapi kayaknya nggak berhenti. Ya minta sepa sepi. Itu ya, FP Musik itu kan produsernya saya. Produsernya sama kayak Safari Record, Wanada sama. Farel kalau nyanyi di Safari kadang dibayar 1 juta, 2 juta. Ya, di FP Musik itu Farel dapat lebih banyak dari saya, gitu lah. Yang punya saya itu saya buat itu yang awalnya Rais TV 2008. Beda kalau channel kakaknya kan udah dijual ke judi online segala macam. Itu kan channel saya, orang juga tahu. Berkali-kali itu FP Musik itu produsernya saya. Ketika saya produksi misalnya lagu itu gagal, ya yang rugi ya saya. Karena saya sebagai produser, orang yang membiayai semua. Gitu loh. Kalau naik ya Farel dapat dari saya. Per lagu kan sering saya kasih berapa dia sekali nyanyi, berapa. Kayak Safari, Wanada kan sama. Akhirnya saya memperjuangkan kembali akun Farel Prayoga Official. Itu yang akun Farel saya perjuangkan kembali sama Safari Record. Karena mereka nggak mau menyerahkan, akhirnya saya membuat kembali Farel Prayoga Official. Kalau FP Musik itu dari 2008. Coba Farel belum lahir kan 2008. Saya produser, yang namanya produser itu memproduksi. Kalau rugi ya produsernya yang rugi. Kalau untung ya Farel tetap dapat. Gitu loh. Kan sering itu. Padahal Pak Joko udah tahu gitu. Dari awal kan udah tahu. Aneh loh, sepa sepi bayar juga nggak pernah gitu loh. Cuman saya sebenarnya udah malas banget ya. Sudah malas banget karena ini dia ngomong saya itu kan udah jauh-jauh hari. Pak Joko udah paham banget itu. Yang namanya channel viral kayak channel kakaknya Dervia udah dijual ke judi online. Channel Vanu sampai kami berurusan sama polisi kemarin di Mabes Polri. Kan dijual ke judi online kan. Sebenarnya kan itu nggak boleh dijual ke judi online itu. Gitu loh. Ini saya yang memperjuangkan channel Farel Prayoga Official itu. Saya memperjuangkan ke Ko Anton. Coba Ko Anton. Karena itu saya mempersiapkan untuk masa depan Farel. Yang namanya channel artis itu ya satu, Farel Prayoga Official. Tapi kalau FP Musik, saya produsernya. Misalnya kayak saya pernah lagu-lagu yang diproduksi saya rugi misalnya. Ya udah produsernya. Artisnya ya tetap dapat kan dari awal dia nyanyi, misalnya satu lagu saya bayar berapa, kan sering sama Farel gitu. Bahkan uangnya itu juga dikirim buat Pak Joko gitu. Aduh udahlah Pak Joko, mungkin kalian udah kebingungan bayar cicilannya. Ya kayak tanah tambak itu kan kemana udah sertifikatnya, di bank kan. Mungkin kalian udah kebingungan dengan hal itu sampai mana-mana. Orang bank itu kan mencari saya karena nomor saya yang aktif, nomor kalian nggak pernah aktif. Saya nggak berutang, tapi saya yang selalu diburu. Ya, sebenarnya saya nggak mau ya membahas soal ini karena ini menyangkut Pak Joko. Pak Joko itu kan ayahnya Farel, kasihan sebenarnya. Makanya kita selama ini nggak pernah membahas ini. Saya sama Farel nggak pernah membahas. Tapi karena ini Pak Joko sudah mulai duluan, saya dengan berat hati saya harus melindungi diri saya dan menjelaskan apa yang sebenarnya yang terjadi hampir sudah 4 tahun ini. Ya, hampir 4 tahun ini. Sudah berapa banyak uang saya peser pun nggak pernah dikembalikan. Bahkan saya kemarin nanya juga ke Farel, kok udah hampir seminggu Pak Joko, bapakmu nggak minta transferan. Nah ternyata ini kenyataannya. Udah ada rencana ada video-video seperti ini. Biasanya kan 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali pasti. Entah itu ke Farel, entah itu dengan uang saya, entah itu uang Farel, biasanya seperti itu.
Akhirnya mereka karena nggak bisa menyerang Farel, ya coba serang ke saya gitu. Baik, saya coba untuk menyimpulkan. Jadi Farel dia curhat tentang konflik keluarga sebetulnya, apa yang dia Unek-unek rasakan, yang ada di dalam apa selama yang ini. dia alami waktu itu. Kemudian keluarga merasa tidak terima, akhirnya Mas Rais merasa bahwa mereka menyerang Mas Rais Benar. melalui nominal angka pendapatan kurang lebih 10 miliar tadi. Ya, yang aku sempat ungkapkan di situ, maksudnya aku menjelaskan itu kalau dihitung dari pendapatan awal kira-kira bisa aja segitu. Baik. Tapi apakah juga Kurang dari lebih sih, orang tuanya Farel merasa bahwa kira-kira sampai 10 miliar maksudnya tidak terbagikan sama mereka, mereka tidak ikut bahagia dengan kesuksesan kamu? Justru uangnya kebanyakan sama mereka Iya. daripada sama Farel. Jadi waktu awal viral itu ATM-ku dipegang sama mereka. Farel pegang uang sendiri ini baru-baru ini semenjak ayahnya di penjara. Ya. Farel barulah, oh Semenjak ternyata sama Mas ini, dia tahu Ya. bahwa oh duit kalau kerja itu kayak gini ya, Ya. dapat duit itu segini ya. Karena aku selalu Pengeluaran juga dia transparan. tahu gitu loh. Makanya pengen dibuktikan ya, kalau bener 10 miliar, buktikan itu 10 miliar. ya nggak bisa kan, saya manajemen ketiga, buktikan beliau yang bisa membuktikan, print rekening-rekeningnya semua, nanti ketahuan tuh kalian kemanain uangnya, kan ketahuan nanti di situ. Aku juga udah laporin ke Komnas Anak kok untuk melindungi Farel. Oke, nanti kita Gak tahu ya, coba ngomong. Ya berarti dia malu karena saya sangat bagus memperlakukan dia sini. Saya kasih guru ngaji di sini karena saya kasih guru les sebentar bahasa Mas Inggris. Rais. Kita minta Farel yang menjawab. Boleh, Kenapa boleh. reaksi kamu seperti itu? Itu ayah kamu sendiri. Ketika dia memberikan statement, apa coba, yang Ren. kamu rasakan? Apa yang dalam kamu pikiran rasakan kamu dan ketika pikirkan? kamu melihat ayah kamu berstatement seperti itu? Lucu aja sih. Soalnya kan Om nih udah baik banget sama aku kan. Bahkan di luar kontrak pun Om tuh juga ngelakuin hal-hal yang di luar kontrak gitu. Contoh ngasih uang bapak gitu kan. Contoh bapak kan contoh tuh bapak kayak lagi di luar gitu kan, terus tiba-tiba minta uang, bro minta uang dulu lah, aku mau minta Farel nggak enak, nah, kayak gitu. Biasa itu kan di luar kontrak dong. Ya maksudnya Tapi Om kamu ngasih. iya, Om ngasih gitu loh. Maksudnya kayak ya udahlah, masa iya sampai kayak gitu loh. Kan pernah baik juga. Farel, apa sih rasanya jadi kamu ya? Aduh, gimana ya? Maksudku begini loh. Kamu tuh rasa percaya kamu itu gimana sekarang sih sama keluarga kamu sendiri? Itu. Kemarin sih 25% ya, sekarang 1% aja kali ya. Sekarang berapa? Tapi 1%. Farel, boleh nggak saya bertanya dan memberikan kamu pilihan? Oke. Dengan begitu banyaknya masalah sekarang dan kamu punya sosok manajer yang sepertinya seperti orang tua kamu sendiri. Kalau disuruh pilih, bapak kamu atau manajer kamu? Sebenarnya ini bukan pilihan sih itu lebih ke. Tapi kalau harus memilih, Oh shit. Boleh nggak sih dia nggak boleh milih? Iya, Iya. nggak bisa. Itu kan Kan itu bagaimanapun dia punya bapaknya. Iya. Ya mungkin aku sekarang yang lebih ditunggu tuh percaya. adalah sebenarnya bagaimanapun juga kan ini bapak kamu dan tidak bisa jadi mantan bapak. Yes. Benar. Apa yang akan terselesaikan gitu? Karena Tapi bagaimanapun juga Mas Rais mungkin begini, Mas Rais sebagai pihak yang dewasa ya, dituakan juga oleh Farel, manajer. Apakah Mas Rais sempat terfikirkan atau mungkin pernah mencoba untuk mendamaikan Nah. Farel dan juga keluarganya? Gini saya jawab ya. Silakan. Oke, saya udah tahu siapa mereka itu udah hampir 4 tahun. Saya kelakuan mereka selain judi online, apa kegiatan, kebiasaan itu udah tahu. Jadi mau diapain aja nggak akan selesai. Farel ini kalau misalnya saya nggak melaporkan ini ke pihak hukum, ini nggak akan selesai. Dia akan terus menderita. Karena dia jadi tulang punggung itu udah dari umur 8 tahun gitu loh. Ya. Kan bukan tugas dia, bukan kewajiban dia untuk menafkahi semua keluarga, bukan. Tapi Tapi dia- pernah mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak, terlepas apapun kebiasaan dari keluarganya, kekurangan dari Saya mendamaikan keluarganya. gimana nih maksudnya? Mempertemukan kedua belah pihak untuk Yang pertama Kita kemarin kan udah ketemu. ya itu maksudnya kemarin udah mendamaikan. ketemu. Pak Joko itu udah pernah semenjak keluar dari penjara, udah ke Jakarta, ketemu sama saya di bandara juga. Terus dia ngobrol sama Farel, ayo kembali lagi ke Banyuwangi. Kata bapaknya. Ya, Farel itu kayak ngomong, aku tetap pada prinsip aku tetap di sini. Aku ingin karir aku berjalan, pendidikan aku berjalan di sini. Oke. Jadi aku terjaga di sini dan aku akan tetap di sini. Itu jawaban Farel.